Kebebasan adalah milik mereka yang memiliki keberanian untuk berpikir sendiri. Begitu kata Immanuel Kant, filsuf besar dari Jerman yang pemikirannya hingga kini masih menjadi pijakan dalam dunia etika dan pengetahuan. Ucapannya bukan sekadar retorika filosofis, melainkan penegasan bahwa berpikir secara bebas adalah inti dari eksistensi manusia yang sadar. Di tengah dunia yang semakin kompleks, penuh arus informasi dan tekanan sosial, kemampuan untuk memikirkan sesuatu secara mandiri adalah kemewahan sekaligus kebutuhan. Kebebasan berpikir bukan hanya sekadar hak asasi, melainkan juga fondasi dari semua kemajuan, baik dalam ilmu, seni, budaya, maupun kehidupan spiritual. Ia adalah titik mula dari semua pencapaian besar dalam sejarah umat manusia. Namun sayangnya, tidak semua orang benar-benar bebas dalam berpikir. Banyak yang terkungkung oleh sistem, tradisi, atau bahkan rasa takut untuk berbeda. Ada yang memilih untuk diam, bukan karena tak punya suara, tapi karena berpikir pun telah dianggap sebagai tindakan berbahaya. Di banyak tempat, berpikir di luar garis bisa berujung pada pengucilan, pelecehan, bahkan hukuman. Ironisnya, dalam era modern yang serba terbuka ini, kontrol terhadap pikiran tidak lagi selalu dilakukan dengan cara keras. Ia bisa datang dalam bentuk manipulasi media, penggiringan opini, atau tekanan komunitas. Semua itu secara perlahan tapi pasti menggerogoti anugerah tertinggi yang dimiliki manusia, yakni kebebasan untuk berpikir. Kebebasan berpikir bukan berarti kita bebas mempercayai sembarang hal tanpa dasar yang kuat. Justru, kebebasan ini menuntut kedewasaan dan tanggung jawab. Ia menantang kita untuk mengolah informasi, menimbang fakta, dan menyaring pandangan sebelum mengambil sikap. Dalam kebebasan berpikir terkandung nilai kritis dan integritas, bukan sekadar keberanian membantah atau menyimpang. Oleh karena itu, orang yang benar-benar berpikir bebas tidak mudah terseret arus, tidak pula menjadi budak dari kepentingan orang lain. Ia adalah pribadi yang merdeka dalam batin, karena pikirannya tidak dipinjamkan kepada siapapun. Bila kita melihat sejarah, hampir semua perubahan besar dimulai dari orang-orang yang berani berpikir berbeda. Galileo menentang keyakinan ilmiah zamannya. Soekarno berani bermimpi tentang kemerdekaan di bawah bayang-bayang penjajahan. Kartini berani mempertanyakan norma patriarki yang membatasi perempuan. Mereka semua memegang erat kebebasan berpikir, bahkan saat dunia menolak mereka. Dari sinilah kita belajar bahwa kemajuan tidak pernah datang dari kepatuhan membabi buta, melainkan dari keberanian untuk bertanya, meragukan, dan mencari kebenaran dengan cara sendiri. Maka dalam dunia yang semakin cepat berubah, kebebasan berpikir bukan hanya harus dirawat, tapi juga dilindungi. Ia adalah benih dari segala kemungkinan, termasuk kemungkinan untuk hidup lebih manusiawi. Bila kita kehilangan kemampuan untuk berpikir secara bebas, maka kita tidak lebih dari mesin yang hidup dengan pola, bukan dengan makna. Video ini akan mengajak Anda menyelami lebih jauh tentang betapa berharganya kebebasan berpikir, mengapa ia adalah anugerah tertinggi, dan bagaimana kita bisa menjaganya di tengah dunia yang seringkali menuntut keseragaman. Karena pada akhirnya, berpikir adalah tanda bahwa kita benar-benar hidup. Kebebasan berpikir adalah kemampuan manusia untuk membentuk, mengolah, dan menyampaikan pemikiran secara mandiri tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun. Ini bukan sekadar kebebasan untuk berbicara atau menulis, melainkan kebebasan yang lebih mendasar, yakni kebebasan dalam proses berpikir itu sendiri, dalam kesendirian, dalam refleksi, dan dalam pengambilan keputusan batiniah. Ia adalah ruang batin yang tidak boleh dimasuki siapapun, tempat manusia merumuskan keyakinan, mempertanyakan kebenaran, dan mencari makna hidup berdasarkan nalar serta hati nurani. Tanpa kebebasan berpikir, manusia hanya akan menjadi pelaku pasif dari sistem, bukan aktor sadar dalam sejarahnya sendiri. Dalam konteks filosofis, kebebasan berpikir merupakan hak kodrati yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Ia tidak diberikan oleh negara, agama, ataupun institusi sosial manapun, melainkan merupakan bagian dari eksistensi manusia sebagai makhluk berakal budi. Oleh karena itu, membatasi kebebasan berpikir sama saja dengan menindas potensi terdalam manusia. Inilah yang membuat para pemikir besar sejak zaman Yunani kuno hingga era modern begitu keras mempertahankan ruang berpikir ini. Sebab ketika manusia berhenti berpikir secara bebas, ia berhenti menjadi subjek,
ia berubah menjadi objek yang dikendalikan oleh sistem luar yang bisa saja menyesatkan. Kebebasan berpikir juga melibatkan keberanian untuk berbeda pendapat, untuk mempertanyakan apa yang dianggap benar, dan untuk tidak takut salah ketika mencari jawaban. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi ini, seringkali orang lebih suka mengikuti arus daripada berpikir sendiri. Tapi justru disinilah pentingnya menegaskan kembali makna kebebasan berpikir. Ia menuntut ketekunan, ketelitian, dan kejujuran intelektual. Tanpa kebebasan ini, kita tidak akan mampu melihat kenyataan secara jernih dan hanya akan menjadi gema dari suara orang lain. Maka, memahami kebebasan berpikir sebagai konsep dasar adalah langkah awal untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna dan otentik. Kebebasan berpikir tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap dinamika sosial dan budaya suatu masyarakat. Ketika individu bebas berpikir, maka akan tercipta ruang perbedaan yang sehat dan produktif dalam masyarakat. Perbedaan pendapat bukan dianggap ancaman, melainkan kekayaan yang memperkaya wawasan kolektif. Dalam budaya yang menghargai kebebasan berpikir, dialog akan menggantikan debat membabi buta, dan toleransi akan menggantikan fanatisme. Akibatnya, masyarakat seperti ini menjadi lebih terbuka terhadap perubahan, lebih mudah beradaptasi, dan lebih kuat menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Namun, di sisi lain, kebebasan berpikir juga bisa menjadi ancaman bagi sistem yang otoriter atau fanatik. Ketika orang mulai berpikir bebas, mereka akan mulai mempertanyakan norma-norma yang selama ini diterima begitu saja. Mereka akan menggugat kebijakan yang tidak adil, ideologi yang mengekang, serta struktur sosial yang timpang. Disinilah sering muncul konflik antara individu berpikiran bebas dan kekuasaan yang ingin mempertahankan status quo. Tapi justru dari ketegangan inilah sering lahir gerakan perubahan sosial yang besar. Sejarah mencatat bahwa kemajuan peradaban seringkali muncul dari pertentangan pemikiran yang tajam, bukan dari keseragaman yang dipaksakan. Dalam ranah budaya, kebebasan berpikir memberi ruang bagi seni, sastra, dan tradisi untuk berkembang secara organik dan penuh makna. Budaya yang dibentuk oleh pikiran bebas akan lebih dinamis, inovatif, dan berani bereksperimen dengan nilai-nilai baru. Ia tidak takut pada kritik, tidak membungkam pertanyaan, dan tidak memonopoli kebenaran. Inilah budaya yang tidak stagnan, melainkan terus bergerak menyesuaikan diri dengan zaman. Kebebasan berpikir menjadi pupuk bagi lahirnya karya-karya besar, baik dalam bentuk ide maupun ekspresi kreatif. Dan ketika kebebasan ini dijaga bersama, maka terciptalah masyarakat yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga dewasa secara emosional dan spiritual. Kebebasan berpikir adalah fondasi utama dari kreativitas. Dalam suasana yang membebaskan individu untuk mengembangkan pikirannya tanpa batasan, ide-ide baru akan lebih mudah lahir. Seorang seniman, ilmuwan, atau penemu hanya bisa menciptakan sesuatu yang orisinal ketika mereka memiliki ruang untuk bertanya, berandai-andai, atau bahkan menyimpang dari pemikiran yang umum. Kreativitas tidak akan tumbuh dalam ruang yang dikekang oleh ketakutan akan penolakan atau hukuman. Justru, ide-ide yang mengubah dunia lahir dari keberanian untuk berpikir di luar pakem, mengusik kenyamanan, dan menyusuri jalur-jalur yang belum pernah ditempuh. Maka tidak mengherankan jika masyarakat yang menghargai kebebasan berpikir seringkali menjadi pusat inovasi dan kemajuan teknologi. Kreativitas tidak hanya milik seniman atau ilmuwan, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam cara kita menyelesaikan masalah, atau bahkan dalam cara kita berkomunikasi, selalu ada ruang bagi kreativitas untuk muncul. Dan kebebasan berpikirlah yang memicu proses itu. Ketika seseorang terbiasa berpikir mandiri, ia akan lebih mudah menemukan solusi baru, melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan menciptakan pendekatan yang lebih efektif. Tanpa kebebasan berpikir, kita hanya akan mengulang-ulang pola lama dan kehilangan kemampuan untuk berinovasi. Kreativitas membutuhkan ruang kosong dalam pikiran, dan ruang itu hanya bisa ada jika kebebasan berpikir dijunjung tinggi. Di sisi lain, kreativitas juga bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap pembatasan pikiran. Banyak karya seni besar dihasilkan sebagai respons terhadap represi, baik itu represi politik, budaya, maupun spiritual. Dalam kondisi penuh tekanan, pikiran yang merdeka akan mencari cara untuk mengekspresikan diri,
dan dari situ lahirlah bentuk-bentuk ekspresi yang menggetarkan. Musik, puisi, lukisan, atau film seringkali menjadi jendela dari pikiran yang tidak ingin tunduk. Maka, kebebasan berpikir bukan hanya mendorong kreativitas dalam suasana damai, tetapi juga menjadi pelita dalam masa-masa tergelap. Kreativitas dan kebebasan berpikir adalah dua sisi dari koin yang sama, saling menopang, saling menguatkan, dan bersama-sama mendorong kemanusiaan ke arah yang lebih maju. Meski kebebasan berpikir adalah hak dasar, kenyataannya ia seringkali tidak hadir dalam wujud yang murni dan tanpa hambatan. Banyak individu yang secara lahiriah tampak bebas, tetapi dalam pikirannya terbelenggu oleh dogma, ketakutan, atau tekanan sosial. Di lingkungan yang menjunjung tinggi keseragaman, berpikir berbeda bisa dianggap sebagai pembangkangan. Bahkan dalam sistem pendidikan sekalipun, masih banyak yang lebih mendorong hafalan ketimbang pemikiran kritis. Dalam keluarga, institusi, atau media sosial, orang seringkali merasa tidak aman untuk berpikir dan menyuarakan hal-hal yang tidak populer. Semua itu menjadi tantangan besar dalam menumbuhkan iklim yang sehat bagi kebebasan berpikir. Kendala lainnya datang dari dalam diri kita sendiri. Rasa takut untuk salah, takut dikritik, atau terlalu terikat pada kenyamanan bisa menjadi penghalang besar bagi kebebasan berpikir. Pikiran yang takut untuk menjelajah akhirnya akan terus berputar-putar dalam lingkaran sempit. Keberanian untuk berpikir bebas membutuhkan mental yang tangguh, mau belajar dari kesalahan, dan tidak mudah goyah oleh opini mayoritas. Sayangnya, banyak orang menyerah pada tekanan sosial dan memilih menjadi pengikut diam daripada berpikir dan menentukan sikap sendiri. Disinilah pentingnya membangun ketahanan mental dan kepercayaan diri dalam berpikir, agar tidak mudah dikendalikan oleh tekanan luar. Selain itu, zaman digital juga menghadirkan tantangan baru. Arus informasi yang deras membuat kita rentan terjebak dalam echo chamber, ruang gema di mana hanya suara yang sama yang terdengar. Algoritma media sosial cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan pandangan kita, bukan yang menantang cara berpikir kita. Akibatnya, kebebasan berpikir tidak lagi terbatas oleh kekuasaan luar, tetapi oleh kebiasaan dan sistem yang kita ciptakan sendiri. Kita merasa bebas, padahal kita hanya melihat satu sisi dari dunia. Maka, kebebasan berpikir di era modern harus disertai dengan kesadaran digital yang tinggi. Kita harus aktif menyaring informasi, mencari perspektif lain, dan menjaga agar pikiran tetap terbuka terhadap perbedaan. Tanpa itu semua, kebebasan berpikir hanya akan menjadi slogan kosong tanpa substansi. Pendidikan adalah gerbang utama untuk menumbuhkan dan menjaga kebebasan berpikir. Dalam lingkungan pendidikan yang sehat, murid tidak hanya diajarkan untuk menghafal fakta, tetapi juga didorong untuk bertanya, menganalisis, dan membentuk pendapat berdasarkan logika dan nilai. Sayangnya, sistem pendidikan di banyak tempat masih terlalu fokus pada pencapaian nilai dan kepatuhan, alih-alih mengembangkan nalar kritis. Padahal, pendidikan sejati seharusnya melatih seseorang untuk berpikir secara mandiri, tidak mudah disesatkan, dan mampu membedakan antara fakta, opini, serta manipulasi. Ketika sistem pendidikan gagal dalam aspek ini, maka generasi yang lahir darinya juga akan kesulitan meraih kebebasan berpikir yang otentik. Kesadaran diri juga memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kebebasan berpikir. Individu yang sadar akan hak berpikirnya akan lebih mawas diri terhadap pengaruh luar yang mencoba membatasi cara pandangnya. Ia tidak akan mudah tunduk pada tekanan kelompok, tidak serta-merta mengikuti arus opini publik, dan tidak terjebak dalam fanatisme. Kesadaran ini muncul dari refleksi yang dalam tentang siapa dirinya, apa nilai yang diyakininya, dan apa tujuan dari berpikir itu sendiri. Kebebasan berpikir bukanlah sikap sembarangan dalam berpendapat, melainkan hasil dari proses panjang memahami, mempertanyakan, dan membentuk keyakinan dengan dasar yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran harus berjalan beriringan sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang benar-benar bebas secara intelektual. Lebih jauh lagi, pendidikan dan kesadaran yang ditanamkan sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya pandai secara akademik, tetapi juga berani berpikir kritis dan terbuka terhadap perbedaan. Mereka tidak takut berbeda, karena telah terbiasa melihat perbedaan sebagai bagian dari kehidupan. Mereka juga tidak merasa terancam oleh ide-ide baru, karena telah diajarkan untuk memilah dan mengevaluasi secara rasional. Dalam jangka panjang,
Inilah yang akan membentuk masyarakat yang tangguh, adaptif, dan inovatif. Tanpa pendidikan yang membebaskan dan kesadaran yang tinggi akan hak untuk berpikir, maka kebebasan berpikir hanya akan menjadi idealisme kosong yang tidak pernah benar-benar tumbuh dalam kehidupan nyata. Namun, kebebasan berpikir juga memiliki dimensi etika yang tidak bisa diabaikan. Berpikir bebas bukan berarti kita boleh menyebarkan pandangan tanpa pertimbangan moral. Disinilah pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Setiap pemikiran, ketika disuarakan, memiliki dampak terhadap orang lain dan masyarakat luas. Oleh karena itu, etika berpikir menuntut kita untuk tidak hanya berpikir benar, tetapi juga bijaksana. Kita harus bisa membedakan antara kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kebebasan untuk menyakiti. Dalam ruang publik, kebebasan berpikir harus beriringan dengan empati dan penghormatan terhadap keberagaman. Jika tidak, kebebasan ini bisa berubah menjadi alat untuk menyebar kebencian atau menyulut konflik. Filsafat dan etika mengajarkan bahwa berpikir bebas seharusnya mengarah pada pencarian kebenaran, bukan sekadar pembenaran. Pikiran yang bebas adalah pikiran yang terbuka, namun tetap memiliki kompas moral yang jelas. Dalam masyarakat yang sehat, kebebasan berpikir tidak perlu dibungkam, tapi cukup diarahkan oleh nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Ketika setiap individu mampu berpikir dengan jernih dan etis, maka dialog akan menjadi lebih produktif, perbedaan akan menjadi sumber kekuatan, dan kebebasan tidak akan menjadi ancaman. Maka dari itu, membahas kebebasan berpikir dari perspektif filosofis dan etika bukan hanya memperdalam maknanya, tapi juga menunjukkan bagaimana ia bisa menjadi kekuatan transformatif yang mengangkat martabat manusia secara utuh. Kebebasan berpikir adalah anugerah tertinggi karena darinya lahir segala bentuk kemajuan, kesadaran, dan kemanusiaan sejati. Ia bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang melekat pada setiap individu untuk terus mengeksplorasi makna hidup, menilai realitas secara kritis, dan mengambil sikap berdasarkan nalar serta hati nurani. Di tengah dunia yang terus berubah, kebebasan berpikir menjadi bekal utama agar manusia tidak larut dalam kepatuhan membuta, melainkan mampu menjadi subjek yang sadar dan merdeka dalam menentukan arah hidupnya. Kebebasan berpikir menjadikan manusia mampu melihat lebih luas, mendengar lebih dalam, dan berbicara dengan kejujuran. Namun, kebebasan ini tidak datang begitu saja. Ia harus dirawat melalui pendidikan yang membebaskan, kesadaran diri yang kuat, serta keberanian untuk berbeda dalam kebenaran. Di tengah berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri, kita perlu menjaga ruang berpikir agar tetap jernih, terbuka, dan bertanggung jawab. Dengan kebebasan berpikir yang sehat, kita bukan hanya menciptakan dunia yang lebih adil dan kreatif, tetapi juga mengangkat harkat kita sebagai manusia seutuhnya. Maka, mari kita jaga dan perjuangkan kebebasan berpikir ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk generasi yang akan datang.